macam-macam pakan domba itu apa saja sih? Karena banyak sekali informasi di media sosial yang pakannya pakai ini, pakannya pakai itu. Sebenarnya macam-macam pakan domba itu apa saja? Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan informasi tentang domba. Nah, sahabatku semua, karena media sosial sekarang banyak yang memberikan informasi yang wow, beragam, maka pasti banyak yang bingung tentang macam-macam pakan domba ini. Cuman kalau setelah melihat video ini, saya jamin sahabatku nggak akan bingung lagi. Apa saja macam-macam pakan domba? Yang pertama adalah pakan utama. Pakan utama ini bisa terdiri dari rumput, bisa terdiri dari legum atau ramban, bisa juga berupa dari pakan simpan. Rumput itu yang ada di bawah, mau rumput jenis apapun, mau itu rumput budidaya, wah terserah. Rumput liar, rumput lapangan, rumput di pematang sawah, di makam, rumput ya rumput. Kemudian legum ini daun atas seperti gamal, indigo vera, kemudian tanaman daun pisang, daun pepaya, kemudian bunga-bungaan, kelengkeng, durian, alpukat, itu legum. Ini kebanyakan orang tuh bilang kalau untuk ramban ini untuk kambing, tidak cocok untuk domba. Padahal sama, bisa diberikan ke domba, karena baik domba ataupun kambing itu pemakan tumbuhan, bukan pemakan rumput, pemakan legum, bukan, tapi pemakan tumbuhan. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Bedanya antara rumput sama legum, kalau rumput ini sumber serat, tinggi seratnya, sementara kalau legum ini tinggi akan kandungan gizi yang namanya karbohidrat dan juga protein. Jelas ya di sini ya, pakan utama. Masalah perbandingannya bagaimana Bang antara rumput sama legum? Ini lihat daripada kondisi ternak domba kita yang kita pelihara. Kemudian yang kedua ada istilah pakan penguat. Pakan penguat ini ada saat kita mau memberikan ternak domba kita itu pakan yang memiliki nutrisi yang tinggi, karena di pakan utama tadi kurang. Misalkan nih, saat pakainya cuman rumput yang tinggi serat, maka kan kekurangan daripada karbohidrat sama protein. Nah, maka ditambahkanlah pakan penguat. Kalau pakan utamanya sudah bagus, tidak usah pakai pakan penguat. Nah, pakan penguat ini terdiri, contohnya ya, itu berupa konsentrat. Mau itu konsentrat sapi bisa, konsentrat domba bisa, konsentrat kambing bisa. Untuk unggas jangan diberikan ke domba, karena di unggas, di babi, di bebek itu ada pakan yang memiliki kandungan unsur hewani. Usahakan jangan dipakai ya, usahakan jangan dipakai. Kemudian juga untuk pakan penguat ini bisa juga berupa seperti protolannya atau kepingan-kepingan dari konsentrat seperti dedak, BKK, SBM, kemudian bungkil kopra, bungkil sawit, kemudian juga banyak lagi, onggo, banyak lagi, singkong bisa. Yang intinya pakan penguat ini fungsinya untuk menambal kekurangan daripada pakan utama ya, menambal daripada pakan utama. Kalau pakan utamanya sudah bagus, tidak usah pakai pakan penguat, tidak ada masalah ya, karena nenek kita, buyut kita dulu nggak mengenal yang namanya konsentrat, nggak mengenal yang namanya SBM, BKK, nggak mengenal. Mereka taunya rumput ya rumput, cuman porsinya tinggi. Kalau sudah banyak pakan penguat nggak pakai, nggak masalah. Kemudian yang ketiga adalah adanya namanya pakan pendamping. Pakan pendamping ini
posisinya gimana ya istilahnya teman-teman ya. Pakan pendamping ini bisa diberikan, bisa juga tidak wajib intinya. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak soda kue. Soda kue ini nanti hubungannya ke pencernaan domba. Jadi istilah domba kembung, nah ini bisa diatasi dengan soda kue. Pemberiannya berapa? Terserah sama domba. Dijilat kok nanti sama domba. Kemudian ada lagi misalkan limbah-limbah pakan seperti limbah sayur, limbah pasar, limbah buah. Ini bisa menjadi pakan pendamping. Diberikan tidak masalah, nggak diberikan tidak masalah. Intinya di situ, macam-macam pakan domba itu di situ. Di tiga itu, pakan utama, pakan penguat, pakan pendamping. Kalau pakan kering bagaimana? Pakan kering ini bisa menjadi pakan utama, bisa menjadi pakan penguat. Pakan utama saat isinya daripada pakan kering ini serat, berarti pakan utama itu. Contohnya seperti janggal giling, seperti pongkol singkong, itu pakan utama, bukan masuk pakan penguat. Nanti biasanya saat menggunakan pakai pongkol telo atau pongkol singkong, atau juga pakai apa istilahnya ya, tongkol jagung, ini kan biasanya ditambahkan konsentrat. Kalau di peternak besar seperti itu kan, berarti kan pongkol telo, pongkol singkong ataupun janggal giling itu kan sebagai sumber serat. Jadi pakan utama, nanti pakan penguatnya ya pakai konsentrat. Udah gitu aja. Cuman istilahnya saja kok yang beda. Istilah bahannya, fungsinya tetap di tiga itu. Pakan utama, pakan penguat, pakan pendamping. Tinggal prosentase saja.